Diani akan menjelaskan sedikit tentang sejarah nama Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini terletak di Pulau Kalimantan di sebelah barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur, dengan luas sekitar 174.600 km persegi. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Nama Sulawesi berasal dari kata dalam bahasa Sulawesi Tengah, yaitu kata Sula yang berarti nusa dan kata Mesi yang berarti besi atau logam, yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi dari pertambangan yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mipan Firmansyah. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan tentang iklim yang berada di Pulau Sulawesi. Keadaan musim di Pulau Sulawesi terdiri dari dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Terjadi antara bulan November hingga Oktober. Khususnya pada bulan April, arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan ini dikenal sebagai bulan atau musim pancaroba. Curah hujan di Pulau Sulawesi umumnya tidak merata. Hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah mempunyai curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun. Daerah ini meliputi wilayah sebelah utara garis Kendari sampai Keloka dan bagian utara Pulau Butan dan Pulau Wawoni. Sedangkan wilayah daerah semi kering mempunyai curah hujan kurang dari 2000 mm per tahunnya. Meliputi wilayah sebelah selatan garis Kendari sampai Keloka dan wilayah kepulauan sebelah selatan Tenggara, yaitu Jazirah Sulawesi Tenggara. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang kondisi geografis di Pulau Sulawesi. Secara geografis, Pulau Sulawesi terletak di titik koordinat 2 derajat 08 menit lintang utara sampai 120 derajat 17 menit bujur timur dan 2,133 derajat lintang selatan sampai 120,283 derajat bujur timur. Pulau ini merupakan gabungan dari 4 lengan jazirah, di mana memiliki ketinggian di atas 3.000 meter dari atas permukaan laut. Pulau ini memiliki gunung api yang mengakibatkan kondisi tanah menjadi subur dan ditutupi lahan tropik lebat. Pulau ini dilintasi oleh garis khatulistiwa di bagian seperempat utara pulau, sehingga sebagian besar wilayah pulau ini berada di belahan bumi selatan. Bagian timur Pulau Sulawesi terdapat Pulau Sangihe. Bagian selatan Pulau Sulawesi dibatasi oleh Laut Flores. Bagian barat antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan dibatasi oleh Selat Makassar. Di bagian timur, Pulau Sulawesi dipisahkan oleh wilayah Kepulauan Maluku dan Papua dibatasi oleh Laut Banda. Kondisi demografi di Pulau Sulawesi. Jumlah penduduk di Pulau Sulawesi menurut sumber data BPS tahun 2015 tersebar di berbagai provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara sekitar 2.412.118 jiwa, dan Sulawesi Tenggara yaitu 2.867.690 jiwa, dan Provinsi Sulawesi Barat yaitu 1.282.160 jiwa, dan Sulawesi Tengah yaitu 2.499.800
540 jiwa. Dan yang paling tinggi penduduknya yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8.520.304 jiwa. Dan yang paling rendah adalah di Provinsi Gorontalo yaitu 1.113.237 jiwa. Perekonomian Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki posisi strategis baik secara nasional maupun global. Dalam lingkup nasional, Pulau Sulawesi berperan penting dalam pembangunan perekonomian untuk kawasan timur Indonesia atau bisa disebut dengan KTI. Pengembangan ekonomi wilayah Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan, kakao, pertanian, dan nikel. Berikut ini merupakan uraian secara singkat mengenai pengembangan perekonomian di Pulau Sulawesi. Yang pertama itu ada pertanian pangan. Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10% padi nasional dan 15% produksi jagung nasional. Pertanian pangan menyambung 13% PDRB Sulawesi. Terus terdapat kawasan potensial untuk pengembangan pangan di wilayah Sulawesi. Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, maka peningkatan produksi pangan yang paling memungkinkan adalah melakukan intensifikasi pangan karena produktivitas padi di Sulawesi masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Yang kedua yaitu ada kakao, yaitu kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao atau biji dan produk olahan kakao yang berdaya saing internasional. Dengan mengembangkan industri kakao diharapkan dapat memberi peningkatan pendapatan bagi para petani dan pelaku usaha kakao. Total luas lahan kakao di Sulawesi adalah mencapai 58% atau total luas lahan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada perikanan. Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Pulau Sulawesi merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di Pulau Sulawesi. Sektor pertanian pangan 70% tangkapan dan 30% budidaya, di mana sekitar 20% dari aktivitas perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. Yang selanjutnya yaitu ada nikel. Pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel, khususnya dalam pemurnian atau refining dari hasil produksi nikel. Indonesia belum memiliki fasilitas pemurnian nikel yang dapat memberikan nilai tambahan yang sangat tinggi. Ada 4 lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah. Yang pertama itu ada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur dan Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu ada Kabupaten Morowali atau di Sulawesi Tengah. Yang ketiga itu ada Pomala, yaitu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir itu ada di Kabupaten Konawe atau di Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya itu ada perekonomian dalam bidang minyak bumi atau gas alam.
yaitu Pulau Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikitnya tentang proses geologi pembentukan Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang tergolong kompleks. Pulau ini terbentuk dari tumbukan dua pulau besar, yakni mikrokontinen benua Australia dan mikrokontinen Sunda yang terjadi sejak Miosen. Mikrokontinen yang bertabrakan tersebut terdiri dari 3 lempeng besar dan 1 lempeng kecil, yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara. Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat dan lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selat tenggara. Dan selanjutnya lempeng Filipina ke arah timur barat laut. Awalnya bumi hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Benua ini memiliki atau mengalami pemisahan menjadi 2 daratan, yaitu Laurasia dan Gondwana yang terjadi pada periode Trias zaman Mesozoikum, yakni pada zaman yang sama namun pada periode Jura. Bagian barat Indonesia termasuk Sulawesi bagian barat mengalami pemisahan dengan Laurasia. Lalu terbentuklah proses Pulau Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Hasdeni. Saya akan memaparkan struktur geologi dan litologi Pulau Sulawesi berdasarkan dengan keadaan litotektoniknya. Dibagi menjadi 4 mandala. Yang pertama ada Mandala Barat atau West and North Sulawesi Volcano Plutonic Arc. Mandala ini memiliki jalur magnetik yang memanjang dari lengan utara sampai dengan lengan selatan Pulau Sulawesi. Batuan yang terdapat di wilayah ini merupakan batuan vulkanik plutonik yang berusia Paleogen kuarter dengan batuan sedimen yang memiliki usia sama dengan zaman Mesozoikum Tersier dan batuan malihan. Dan yang kedua ada Mandala Tengah atau Central Sulawesi Metamorph Belt. Mandala ini terletak di tengah Sulawesi dengan batuan penyusun terdiri dari batuan magmatik fatosik kalt alkalin yang berusia pada akhir zaman Miosen dan terletak di bagian kiri bentangan zona sesar Pulau Koro. Serta terdapat batuan granit yang berkolerasi dengan subduksi mikrokontinen Banggai Sula dengan Pulau Sulawesi pada pertengahan Miosen. Yang ketiga ada Mandala Timur atau Sulawesi Ophiolite Belt yang merupakan jalur yang terletak di lengan timur dan tenggara Sulawesi yang disebut juga dengan Sabuk Ophiolite Sulawesi Timur. Hal ini dikarenakan daerah tersebut terdiri dari batuan-batuan mafik, ultramafik, batuan sedimen pelagis, dan melangi. Mandala Tengah sendiri terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama ada jalur Tinondo. Jalur Tinondo ini terletak di bagian barat daya yang memiliki ciri berupa batuan yang berasal dari paparan benua. Contohnya ialah batuan Paleozoikum. Dan yang kedua ada Lajur Hyalu. Lajur Hyalu sendiri terletak di bagian timur laut dan memiliki ciri khas batuan yang berasal dari kerak samudra. Contohnya ialah batuan Ophiolite. Dan yang terakhir atau yang keempat ada fragmen benua Banggai Sula dan Tukang. Ini merupakan jalur daratan yang berasal dari bagian benua Australia bagian utara yang bergerak ke arah timur laut dan memisahkan diri dari Australia pada masa Jura. Selain itu, benua ini juga mendominasi batuan
metamorfik yang membentuk basement cekungan Mesozoikum, dan juga terdapat batuan silisiklastik serta batuan limestone yang berumur Paleogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Maulana Danuwijaya. Di sini saya akan menjelaskan topografi Pulau Sulawesi. Topografi Pulau Sulawesi dampak dari tumbukan dua pulau besar berbentuk Sulawesi, membuat topografi yang mendominasi berupa berpegunungan. Selain itu juga terdapat daerah perbukitan bergelombang dan dataran rendah. Hal ini membuat Pulau Sulawesi menjadi daerah paling berpegunungan di antara pulau-pulau besar di Indonesia. Topografi sebagian besar berpegunungan dengan wilayah datar. Topografi berpegunungan yang terdapat di Sulawesi berbentuk seperti bergulung-gulung, yang dimana satu barisan gunung segera diikuti dengan barisan gunung lainnya, dan kemudian dipotong secara hampir tegak lurus barisan gunung lain. Selanjutnya, tata guna lahan di Pulau Sulawesi. Tata guna lahan di Pulau Sulawesi menurut Cica tahun 2018 terbagi menjadi 3. Yang pertama, tutupan lahan hutan. Tutupan lahan hutan di Pulau Sulawesi sebesar 53%, yang terdiri dari hutan dataran kering. Tutupan lahan ini terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Yang kedua, lahan pertanian. Lahan pertanian di Pulau Sulawesi sebesar 26,1%, yang ditujukan untuk sawah, perkebunan, ladang. Yang ketiga, lahan pemukiman. Lahan pemukiman di Pulau Sulawesi sebesar 0,4%. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama, flora yang ada di Pulau Sulawesi yaitu ada aren atau nama latinnya itu Arenga pinnatamer. Yang kedua ada kayu eboni. Ketiga ada cempaka, govasa, kayu arang, kayu bugis, kayu besi pantai, kayu Inggris, kayu kambing, ketapang, mantu, pakoba, dan cempaka wasian. Selanjutnya fauna yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, yang pertama ada anoa dataran rendah atau nama latinnya itu Bubalus depressicornis. Nah, spesies ini adalah binatang yang terancam punah paling langka di Pulau Sulawesi, sehingga hanya dapat dijumpai di beberapa kawasan lindung saja. Yang kedua, ada monyet hitam. Nah, satwa ini merupakan satwa endemik yang hidupnya itu secara berkelompok, dan anggota per kelompoknya itu bisa mencapai 15 ekor. Yang ketiga ada kus-kus. Dan yang keempat ada kakatua kecil jambul kuning. Yang kelima ada rangkong Sulawesi. Yang selanjutnya ada maleo. Nah, maleo ini merupakan satwa endemik yang termasuk megapoda atau burung dengan telur besar. Telurnya itu bisa mencapai 8 kali lipat dari telur ayam. Yang selanjutnya ada burung kirik-kirik. Yang selanjutnya ada elang ikan. Dan yang terakhir ada burung arroeli atau blue wok. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang suku yang ada di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia yang memiliki bentuk yang unik, yang menggambarkan seolah-olah mirip seperti huruf K. Nah, selain itu, Pulau Sulawesi juga memiliki suku bangsa yang unik yang terbagi menjadi 13 suku. Di antaranya, yang pertama ada suku Bugis. Nah, suku Bugis ini merupakan suku terbanyak yang mendiami Pulau Sulawesi, yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Nah, dalam kesehariannya, suku ini menggunakan bahasa Bugis, yang termasuk pada rumpun bahasa Austronesia. Mayoritas agamanya memeluk agama Islam, dan suku Bugis ini memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, serta menekuni bidang pendidikan yang
mengisi birokrasi pemerintahan yang rata-rata tinggal di daerah dataran rendah dan pesisir. Lalu yang kedua ada suku Mandar. Nah, suku ini berdomisili di bagian Sulawesi Barat. Selain di Sulawesi Barat juga ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Suku Mandar ini kesehariannya menggunakan bahasa Mandar. Suku Mandar ini memiliki rumah tradisional yang biasa disebut dengan rumah boyang yang selalu diadakan oleh suku ini, diantaranya ada Sayang Patudu, Pasandek, dan Mapandoe Sasi. Nah, upacara ini masih digelar rutin oleh suku Mandar. Sedangkan untuk makanan khas suku Mandar ini ada bagulung tapa, jepa, dan pandeangan peapi. Yang selanjutnya ada suku Toraja. Nah, suku Toraja ini biasanya terdapat di pegunungan Sulawesi Selatan. Sementara ada yang lainnya tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Masama, dan Kabupaten Tanah Toraja Utara. Yang memiliki mayoritas agama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, dan Ortodoks. Yang mana pemerintahan Indonesia mengakui kepercayaan ini sebagai agama Hindu Dharma. Bahasa keseharian yang sering digunakan adalah bahasa Toraja Sadan, Masama, Tae, Talondo, Kalumpang, dan Toala. Rumah adat suku Toraja ini biasanya disebut dengan rumah tongkongan. Nah, upacara pemakaman di Toraja ini dikenal sebagai Rambu Solo. Yang selanjutnya ada suku Makassar. Nah, suku Makassar ini merupakan sebutan atau nama Melayu bagi suku yang tinggal di bagian pesisir selatan Pulau Sulawesi. Nah, orang Makassar ini biasanya menyebut Mangkasra, yang memiliki arti mereka yang bersifat terbuka. Suku Makassar ini menganut agama Islam, dan untuk baju adatnya hampir sama dengan baju adat Bugis, yang mana dapat diperkirakan bahwa pakaian adat ini menjadi pakaian adat tertua yang didukung oleh adanya sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo. Yang selanjutnya ada suku Buton. Nah, suku ini menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Dikarenakan berada pada daerah kepulauan, suku Buton ini termasuk pada suku pelaut. Mayoritas suku Buton sendiri memeluk agama Islam dengan memiliki bahasa daerah yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Walio yang merupakan bahasa resmi pada pemerintahan Kesultanan di Buton. Yang selanjutnya ada suku Talaud. Nah, suku Talaud ini merupakan suku di Sulawesi Utara yang mendiami pulau kecil pada kepulauan Pulau Sangir, Kabupaten Talaud. Taulud Tahu Taloda yang memiliki arti orang laut yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, bertani pada lahan ladang dengan tanaman utama seperti umbi-umbian. Nah, suku Talaud ini berada di Desa Borongwaru, Pulau Sali, dan sebagian besar lainnya memiliki hubungan lintas dengan batas Filipina. Suku ini memiliki beberapa dialek seperti Esang, Nanusa, Karakilang, Mangyas, Salibabu, dan Kabaruan. Nah, yang selanjutnya ada suku Balaisang. Suku ini berada di Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala, tepatnya di Sulawesi Tengah. Nah, suku ini termasuk ke dalam subsuku Tomini, dan masyarakat Balaisang Timur memiliki kearifan lokal yang menyatu dengan alam, yaitu dengan menjaga kelestarian Danau Rano, dengan tidak mengizinkan perahu bermesin digunakan di danau ini supaya tidak tercemar. Yang selanjutnya ada suku Tolaki. Suku ini merupakan suku terbesar di Sulawesi Tenggara. Nah, suku Tolaki ini merupakan suku asli dari kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah bahasa Tolaki yang memiliki beberapa dialek, diantaranya Wiwirano, Asela, Konawe, Mekongga, dan Laiwui. Nah, bahasa ini memiliki dua tingkatan penggunaan bahasa, yaitu untuk orang yang dihormati dan orang seusia. Pada sensus tahun 2015, penduduk suku ini memiliki 900.000 jiwa penduduk dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam.
Yang selanjutnya ada suku Patai. Nah, suku ini berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang sebagian besar berkedudukan di Kecamatan Matakali sampai perbatasan Kabupaten Pindrang. Nah, yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yang terlihat dari tradisi masyarakat yang memiliki nuansa Islam. Nah, suku ini memiliki mata pencaharian sebagai petani yang menanam padi, jagung, dan sebagian besar lainnya adalah menanam sayur dan kopi. Yang selanjutnya ada suku Duri. Nah, suku ini sebagian besar berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, yang mana suku ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja. Nah, masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dalam menanam padi, jagung, umbi, dan bawang merah. Nah, selain bertanam, masyarakat suku ini juga memiliki hewan ternak. Nah, adapun olahan makanan yang khas dari suku Duri adalah keju yang dikenal dengan nama dangke, yang diolah secara tradisional yang berasal dari susu sapi dan susu kerbau. Mayoritas agama pada suku Duri adalah memeluk agama Islam. Tetapi sebelum adanya agama Islam, suku ini menganut agama Alu Tojolo, yang mana kepercayaan ini hampir mirip dengan kepercayaan tradisional suku Toraja. Tetapi Alu Tojolo sendiri masih dianut oleh sebagian besar suku Duri. Yang selanjutnya ada suku Maronene. Nah, suku ini merupakan suku terbesar daerah Sulawesi Tenggara. Suku ini merupakan suku asli pertama yang mendiami Sulawesi Tenggara, dan sebagian besar lainnya suku ini menganut agama Islam. Yang selanjutnya ada suku Minahasa. Suku Minahasa ini mendiami wilayah Sulawesi Utara yang merupakan suku terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mayoritas suku Minahasa ini memeluk agama Kristen Protestan, dan sisanya memeluk agama Katolik Roma dan Islam. Nah, bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Manado, bahasa Tombulu, Tonsawang, Tonsea, dan Tontemboan. Nah, Minahasa ini memiliki rumah adat yang disebut rumah panggung dengan atap yang berbentuk persegi. Suku ini memiliki kubur batu milik leluhur yang disebut dengan waruga. Dan yang terakhir ada suku Pamona. Nah, suku ini kebanyakan berdomisili di Kabupaten Poso dan sebagiannya lagi di Kabupaten Tojo Una, Morowali Utara, tepatnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Nah, agama yang dianutnya itu agama Kristen, dan sisanya beragama Islam serta agama rakyat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ta'a atau Poso yang memiliki keunikan yang terletak pada huruf terakhir yang terletak di setiap kata. Nah, yang semuanya diakhiri dengan huruf vokal atau suku kata terbuka. Nah, tarian populer yang ada di suku ini adalah tarian Dero, yang mana tarian ini ditarikan pada saat pesta rakyat yang dilakukan oleh orang-orang muda. Nah, adapun upacara Katiana yang merupakan upacara untuk memperingati kehamilan yang memasuki usia 6 atau dengan tujuan untuk memohon keselamatan sang ibu, rumah tangga, dan bayi yang ada di dalam kandungan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makanan khas Pulau Sulawesi. Di sini ada banyak makanan khas dari Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah soto Makassar. Makanan khas dari Sulawesi yang satu ini merupakan makanan dengan bahan dasar berupa jeroan daging sapi yang kemudian direbus dalam waktu yang lama. Seperti jenis soto pada umumnya, di mana soto Makassar ini dibanyak irisan daging sapi berwarna coklat yang dicampur beberapa bahan rempah-rempah lainnya. Bukan hanya itu juga, soto Makassar ini hadir dengan beberapa tambahan seperti jantung, babat, serta yang lainnya. Dan yang kedua ada saraba. Saraba merupakan minuman khas yang
dari suku Bugis yang merupakan suku asli orang Makassar. Saraba dibuat dengan bahan yang terdiri dari jahe, gula aren, kuning telur, merica bubuk, dan santan. Untuk rasanya, jangan ditanya. Saraba ini hadir dengan rasa pedas manis dan hangat, sehingga sangat pas diminum untuk cuaca yang dingin-dingin seperti di ketinggian pegunungan yang ada di Pulau Sulawesi. Saraba memiliki warna coklat, namun warnanya tidak terlalu pekat. Dan selanjutnya ada palumara. Palumara merupakan jenis sajian dengan bahan dasar ikan. Palumara ini kerap disantap untuk makan siang dan cocok dinikmati dengan nasi hangat. Nama palu pada makanan ini memiliki arti masak dan mara yang artinya pedas. Nah, pasti sup ini hadir dengan cita rasa pedas. Palu mara memiliki bentuk sup ikan dan pindang, namun menggunakan rempah cara memasaknya yang berbeda pada palu mara. Nah, menjadikan lebih enak dan lezat. Palu mara bisa dibuat dengan menggunakan beragam jenis ikan.